Halo anak-anak, bagaimana? Kalian sudah selesaikan mengerjakan tugas individunya? Baik, kita akan membahas bersama tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke, yang pertama, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan dan negara maritim? Pertama, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena negara Indonesia daerahnya terdiri dari gugusan pulau-pulau atau terdiri dari banyak pulau. Yang kedua, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Ada dua. Kenapa negara Indonesia disebut negara maritim? Yang pertama, negara Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas, jadi wilayah lautnya luas. Kemudian, 2/3 dari wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Jadi, sepertiganya daratan, 2/3-nya adalah lautan. Sudah jelas ya? Soal yang pertama. Berikutnya kita melangkah ke soal yang kedua. Sebutkan 5 pulau besar di Indonesia. Ini pasti gampang. Tadi di video di awal-awal sudah dijelaskan. Yang pertama, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan yang terakhir adalah Pulau Papua. Lanjut ke soal yang ketiga. Jelaskan batas-batas wilayah Indonesia. Sama dengan rumah, punya batas-batas, misalnya rumah kamu sebelah kanan berbatasan dengan rumah Pak Rudi. Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya. Sebelah timur berbatasan dengan taman. Misalnya, sama dengan Indonesia punya batas-batas wilayah. Mana saja ya batas wilayahnya? Yang pertama, sebelah utara, berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia Timur, dan Samudra Pasifik. Sedangkan sebelah timur, berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah selatan, berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Langsung ke soal nomor 4. Pulau-pulau di Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Di manakah letak daerah Sabang dan Merauke tersebut? Baik, di mana? Hayo. Oke, jawabannya tepat. Daerah Sabang terletak di paling barat Indonesia atau di Provinsi Aceh, tepatnya di Pulau Sumatera. Sedangkan daerah Merauke itu terletak di kota paling timur Indonesia, yaitu di Pulau Papua. Lanjut ke soal terakhir. Baik, di soal terakhir, apakah dampak-dampak perubahan alam oleh ulah manusia ya? Oke, dampaknya apa? Yang pertama, global warming. Salah satu akibatnya adalah es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Misalnya udara semakin panas, perubahan iklim, itu akibat dari global warming. Kemudian yang kedua, hutan gundul. Karena diolah oleh manusia, maka hutannya menjadi gundul. Dan yang ketiga, karena hutan gundul terjadi bencana, tanah longsor. Tanah tidak ada yang mengikat lagi, tidak ada akar-akar tanaman, tidak ada akar-akar pohon. Maka ketika terjadi hujan deras, tanah itu longsor karena tidak ada yang mengikat. Yang mengikat tanah itu adalah tumbuhan. Kemudian banjir. Banjir ini terjadi oleh ulah manusia juga. Karena membuang sampah sembarangan, mendirikan bangunan di pinggir sungai misalnya. Penataan kota yang kurang tepat, yang seharusnya menjadi daerah resapan air dijadikan
gedung-gedung bertingkat. Nah, maka tidak ada tempat air meresap sehingga terjadi banjir. Kemudian pencemaran. Nah, ini bisa pencemaran dari limbah rumah tangga, bisa dari limbah industri. Kemudian kebakaran hutan, membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar, padahal tanahnya tanah gambut. Ketika dibakar, susah untuk dipadamkan. Itu yang terakhir. Sudah jelas ya? Semangat untuk belajar berikutnya. Terima kasih.